Halo teman semua, kembali lagi dengan Om Oto, dan hari ini Om Oto akan membahas satu produk yang kemarin tanggal 30 April baru saja di launching dan saudara kembar. Nah, Om Oto mau bikin ini semua juga gara-gara kemarin itu pas Om Oto bikin vlog pertama kali yang mobilnya belum keluar itu, ada satu otomen sebagai netizen ngomong, kalau mobilnya belum ada jangan dibahas Om Oto. Wah nih, aku kasih lihat nih mobilnya nih. Nah, ini adalah Toyota Race atau Race ya bilangnya, Race GR Sport. Ini yang 1000 cc turbo, dan kebetulan dia ada yang dua model. Maksudnya dua model itu, satu yang dengan mesin 1200, satu lagi mesin 1000 cc turbo. Dan 1000 cc turbo itu dibagi lagi, yang TSS Toyota Safety Sense dan non Toyota Safety Sense. Kebetulan yang Om Oto review ini yang non TSS, jadi Om Oto jadi nggak begitu banyak juga, yang penting otomen itu tahu nih mobilnya apa aja, nggak perlu TSS-nya dan Om Oto ceritain. Nah, jadi singkat cerita, mobil ini basically bukan desainnya dari Indonesia seperti yang otomen ketahui. Kalau misalkan googling ya, handphone kan udah pada canggih semua ya. Ini basicnya itu dari Jepang, tapi sekarang sudah diproduksi di Indonesia. Jadi basically kalau sekarang kita lihat ada PPNBM kan, ini mobilnya dapat. Jadi harganya itu start dari 219 sampai dengan 265, itu yang versi TSS. Nah, ini yang Om Oto pegang itu yang non TSS itu mungkin sekitar 249 juta. Nih, ini warnanya yang grey. Oh ya, ada dua tipe warna juga. Kasarnya tipe warna itu Om Oto bilangnya yang single tone dan dual tone. Jadi kalau misalkan yang dual tone itu dia warnanya sini hitam sampai sini garisnya hitam, bawahnya baru dia warna yang lain, misalkan kayak kuning, ada merah, ada putih. Nah, itu dia ada dua warna. Dan kita lihat dari samping, nih kita lihat samping, ini yang keren, dia velgnya pakai ring 17. Bannya itu kalau tidak salah dia sama kayak Toyota Rush deh, tapi kalau Toyota Rush kan 215, ini dia 205 60 ring 17, tapi PVD 4 kali seret, 4 kali 100. Jadi kalau misalkan 4 kali 100 itu Om Oto bisa kasih pilihan nih. Otomen mau Raize gratis, Om Oto kasih, tapi brosurnya nih banyak. Nah, tinggal pilih mau berapa banyak, Om Oto kasih. Nah, kebetulan kan Om Oto yang review ini dia warnanya abu-abu. Nah, kalau yang hero colornya itu dia warnanya dual tone, dan bawahnya dia warna biru. Mungkin salah satu youtuber otomotif itu udah ada yang nge-review dia warnanya seperti ini. Nah, tadi bahas dari samping, kita bahas ke depan, jadi kebalik. Buat Om Oto ini lampu keren. Kenapa? Satu udah LED, dua lampu sennya udah sequential, jadi dia model jalan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan otomen itu nggak usah beli mobil itu, nggak usah ribet-ribet lagi bikin sen yang model LED dia jalan, terus lampunya nggak usah diganti jadi LED. Ini udah dapetin semua di sini. Ini keren satu. Nah, yang kedua, kalau dulu kan mobil-mobil tuh banyak tuh grillnya itu dia pakai krum yang kesannya tuh terlihat jadi sedikit nyentrik. Nah, ini sedikit dihilangin, mungkin karena auranya aura sporty, makanya diganti dengan warna hitam. Dan Om Oto demen sama yang ini, grillnya ini trapezoidal bilangnya, jadi dia kayak trapesium gitu dan keren. Dan kebetulan ini yang GR Sport, jadi dia ada tambahan body kit. Body kitnya itu dia sporty, add-on body kit ya, add-on body kitnya di sporty, depan, samping side skirt, dan belakang itu dia GR Sport. Oh ya, Om Oto mau infoin dulu, di Toyota itu ada GR dan sekarang yang baru itu ada GR Sport. Bedanya apa? Kalau GR itu biasa kayak di GR Yaris, terus juga kayak di GR Supra. Nah, itu dia developnya langsung dari Gazoo Racing. GR itu Gazoo Racing. Dia dari engine, kaki-kaki, engine, suspension,
reinforce bodinya semua langsung di develop sama Gazoo Racing. Sedangkan kalau misalkan yang ini, yang Toyota Race GR Sport ini, dia hanya berupa bentuknya aksesoris, tapi aksesorisnya itu menunjang buat tampilannya dia menjadi lebih sporty. Dan sekarang Om Otto sudah pegang kunci ya. Ini masih baru banget, dibuka aja belum. Nah ini ada yang lucu nih. Ya sama lah, pasti yang lain juga bilang begitu. Ini buat buka, cuman ada tombol buka. Dia buka. Tapi yang lebih unik lagi, ini logonya itu bisa dipencet buat ngunci. Ini baru. Nah, kita buka dulu deh, coba. Kita lihat engine-nya dulu ya. Nah, teman, ini dia mesin dari Race GR Sport 1000 cc turbo non TSS. Mesin ini kecil ya. Ruangnya ini padahal gede nih, lumayan gede, cuman dia mesinnya kecil. Horsepower-nya 98 horsepower, tapi torsinya sampai 140 Nm. Nah, ini kerennya, kenapa Om Otto bilang keren? Karena torsinya itu bisa sampai 140 Nm. Jadi kalau buat tarikannya awalnya itu dia hampir sama kayak Toyota Yaris, terus juga Veloz 1500 sama Toyota Rush yang mesin-mesin 1500 semua. Ini keren banget, mungkin turbonya itu makanya dibikin itu buat tenaga tarikan awalnya. Makanya kayaknya kalau misalkan buat di jalanan dalam kota ini termasuk mobil enak nih, dan udah pasti irit. Tapi yang lucunya yang mau tau lihat, ini warnanya sih memang grey ya, tapi greynya grey dicat. Kalau yang ini grey nggak dicat. Ini ada sebabnya nih, kurangnya harga, jadi dijualnya bisa lebih murah. Itu salah satunya. Nggak percaya? Tanya aja sono sama ahlinya lagi. Jadi selain mesin 1000 cc turbo, ada satu lagi 1200 naturally aspirated. Nah itu dia kalau yang pertama itu, batch pertama itu hanya tersedia 1000 cc turbo. Nanti kalau misalkan yang 1200 itu akan ada mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi, mungkin semester kedua kali ya. Infonya sih seperti itu. Ini pokoknya sih menurut Om Otto kalau misalkan buat mobil dalam kota sih kayak keren banget. Coba kita nyalain mesin ini. Nah ini dia sesuatu yang menurut Om Otto juga lucu. Jadi di RL-nya itu dia nyambung sama bumper. Kalau sekarang kan mobil-mobil itu di lampu semua, sekarang di bumper. Cuman kalau misalkan dia itu nyala lampu, dia berubah akan di sini di RL-nya, dan ini akan mati. Nah untuk fog lamp dia itu masih pakai halogen. Nah kalau mau sombong nih, di samping kalau misalkan mau jalan-jalan keren nih tulisannya turbo. Walaupun horsepower-nya cuma 98 horsepower, tetap tulisannya sampingnya turbo, biar gaya dikit. Kalau misalkan dirubah-rubah dikit, pasang blow off bisa incus-incus. Nah untuk di samping ini dia udah ada talang airnya juga, bentuknya lucu sih, dia nggak lebar tapi dia juga nggak pipih, tapi bentuknya proporsional. Handle-nya dia chrome, tapi dia ada sensor juga nih karena kunci di dalam, jadi dia nggak mau kunci. Kalau dia mau kunci itu cukup disentuh di sini aja, tapi kunci mesti dipegang. Nah untuk di samping ini juga yang kunci GR, dia ada stiker GR-nya juga, jadi nggak perlu ke tukang spotlight. Nah ini juga buat side skirtnya dari Race GR S, biar makin sporty dan kekar. Dia kayak ada over fender nih, biar mirip-mirip, dibilangnya sih mirip-mirip Toyota Rush kali ya. Nah ini dia ada kaca kecil, jadi ini biar mengesankan mobilnya itu terlihat panjang. Nah kan dia tariknya sampai sini, nah ditambah lagi sama kayak topi gini, jadi dia biar kelihatan sedikit panjang. Tadi kan Om Otto udah pegang nih kuncinya, kenapa lampu mati sih? Om Otto udah dapet nih kuncinya, kita coba nyalain yuk, biarin aja di dalam showroom. Wah, ada tulisan welcome, baik ya dia.
sopan lagi. Nah, ini yang Om Otto bilang nih, ini keren. Jadi layarnya itu dia bisa diganti. Jadi dia ada 4 tampilan display yang terserah Ottoman mau pakai yang mana. Cuman kalau Om Otto demennya yang ini, karena dia bentuknya lucu, kanan gini, belum pernah ada Toyota. Nah tuh, lucu ya. Di sebelah kanan itu dia kilometer, bawahnya itu bensin. Jadi semuanya itu udah full digital. Nah kalau buat yang versi TSS, Toyota Safety Sense, ini pencetannya ada tambahannya cruise control. Cuman karena ini bukan TSS, jadi dia tidak ada tulisan cruise control. Mobilnya juga dilengkapi dengan pedal shift. Jadi kalau mau ngebut, ini kan mobil udah turbo nih, walaupun 1000 cc turbo. Jadi kalau misalkan mau bergaya sport bisa nih. Dan ini dia transmisinya nggak kayak Toyota biasa. Kalau Toyota biasa kan dia modelnya biasa gitu, jadi dia modelnya lurus. Tapi begitu mau ke main pedal shiftnya, tinggal masukin ke sport atau manual. Ditambah lagi pengaturan yang tadi sebelahnya itu, kita ada pengaturan audio, mode juga di sini bisa kelihatan. Nah sebelah kirinya itu dia buat main MID-nya ini, bisa buat track. Tracknya juga gedein suara, kecilin suara, dan ini buat tombol power mode-nya. Lucu deh. Jadi dia berubah warnanya, dari biru dia jadi oranye. Kenapa oranye? Om Otto juga nggak tahu. Biasanya merah. Merah itu berani itu racing. Tapi ini dia warnanya oranye, lucu nih. Nah terus untuk AC, dia digital, tapi hanya single zone. Cuman bisa naikin temperatur, turunin, auto, matiin, AC-nya nyala apa enggak, sama bau dari luar bisa masuk apa enggak nih. Cuma itu doang, dia tidak ada pengaturan buat yang kaki. Nah ini untuk audionya, dia modelnya floating, tapi bukan yang gaya-gaya floating ya, tapi memang basicnya dia floating. Belakangnya itu dia kecil, tapi layarnya gede. Kita pencet dulu, agree, dan ini dia bisa nentuin mau bisa baca tanggal biasa kali ya, cuman dia bisa kasih tahu mobil kita itu ganjil apa genap, jadi dia bisa nyesuaiin. Nah, ini juga dia ada buat fiturnya, dia ada tiling, USB, audionya juga via Bluetooth. Oh ya Tomen, ada satu yang unik nih. Tahu nggak nih artinya apa nih? Ini ngasih tahu nih kalau buat penumpang baris keduanya dia udah pakai seatbelt atau belum. Dia dikasih tahu kalau misalnya di sini berarti yang di sebelah kiri, ini yang di tengah, dan ini yang di kanan. Kalau misalkan dia terpasang seatbeltnya dia akan mati, tapi kalau nggak terpasang dia akan hidup seperti ini. Nah ini ada sesuatu juga yang menurut Om Otto itu oke sih. Nih. Tahu nggak ini apaan? Apa tuh? Coba dong tebak ini apaan? Buat tempat minum. Salah. Apa tuh? Buat taruh tempat handphone. Gimana? Masih taruh tempat? Kalau taruh tempat minuman itu udah biasa. Handphone sering panas gak? Iya bener sih. Taruh di situ, Oh, iya. biar dingin. Pegangan punya handphone buat taruh baca maps ada nggak? Nggak ada. Ya udah taruh bener. di sini. Salah. Futuristik. Nggak bercanda. Ini sebenarnya buat taruh minuman. Jadi kalau bawa minuman dingin taruh di sini, kena AC ya mungkin bisa menjaga suhunya dia tetap Dingin. Kalau misalkan panas ya biar cepet-cepet dingin, ya udah pakai ini. Nah ini Om Otto sedang duduk mencoba di jok baris kedua. Kalau secara dudukannya ya materialnya ya menurut Om Otto ya sedang-sedang aja lah. Ini materialnya bahan Om Otto sih bilangnya ini bukan kulit ya, tapi semi kulit. Terus tengahnya itu dia perpaduan antara fabric sama sweat kali ya. Dia ada perpaduan itu, dan dia ada motif-motifnya. Kalau buat dia yang di door trim semua plastik. Kenapa? Biar costnya turun. Kalau misalkan di semuanya dibikin kulit, mungkin harganya bisa 300 juta kali ya. Ya kan, siapa yang mau beli? Mungkin karena itulah pertimbangan dari Toyota
bikin ininya itu mungkin kompartemen yang tidak terlalu kelihatan banget, karena ini mobil juga kegunaannya buat dipakai aslinya itu buat di Jepang itu buat di kota-kota. Tapi kalau misalkan Otomen mau bawa ini ke Bali sampai ke Kalimantan, terserah, orang mobil Otomen sendiri mau beli. Nah Otomen, ini tampak belakang dari Toyota Race GRS. Gak ada yang nanya apa, ini mobil kenapa bisa tiba-tiba pindah nih pantatnya jadi begini? Tadi kan mukanya. Kenapa itu? Nah, jadi ini adalah showroom, bisa dibilang ini paling besar se-Asia Tenggara dan paling canggih. Kenapa canggih? Ini ada bawahnya putaran tuh, bisa muter. Jadi nggak usah capek-capek tadi diputer-puter. Jadi dia bisa muter sendiri, makanya Om Oto bisa pindahin pantatnya ke belakang. Di sini ada 15 display dari yang paling murah sampai Toyota yang paling mahal. Dan kebetulan karena ini baru, jadi Om Oto bajak dulu. Kita buka belakangnya ya. Nah, ini untuk bagasi belakang Toyota Race GR Sport. Kenapa Om Oto dari tadi ngomong GR Sport? Biar negesin lagi nih, ini GR Sport bukan GR murni. Jadi tambahannya itu cuma ini, body kit biar dia terkesan sporty. Nah, Otomen bisa lihat di sini bagasinya lumayan gede. Dan ini yang lucu, nggak ngerti sini gunanya buat apa ya. Cuman kalau Om Oto lihat sih, kayaknya dia buat bikin seakan-akan nih mobil buat sedan. Jadi dia bikin tatakan atasnya. Cuman kalau Om Oto bilang sih dia buat nanak nasi kali ya. Dikasih beras itu, dikasih air kan, bisa dipisahin gitu. Penampan begini. Tapi ini lucu sih, baru pertama kali Om Oto lihat kayak gini di sini. Dan ini katanya bisa dilipat, tapi Om Oto nggak ngerti cara ngelipetnya gimana. Nggak ngerti lah gimana, udah taruh aja ntar. Nah, untuk bagasinya ini, basicnya bukan seperti ini. Jadi basicnya dia di atas seperti ini. Jadi, begitu kursinya dimajuin, dilipat, dia akan terkesan rata. Jadi mau masukin apa juga bisa. Om Oto mau tiduran sih juga bisa nih. Bisa masuk, bisa enak. Tapi kalau butuh space yang lebih, ini tinggal diturunin. Nah, jadi dia kayak ada tambahan nih. Kalau mau naruh barang, takut keluar kayak tadi, dia ada penahannya sebelah sini. Nah, Om Oto mau infoin juga nih, biasa kan kalau misalkan kayak Avanza itu velgnya dapatnya velg kaleng. Nah, kalau ini udah full size no. Biar bisa gaya. Tapi jangan lupa kalau misalkan ban servo udah turun, ganti tuh bannya. Nanti kalau nggak diganti juga gimana gitu, bawa mobil 260 juta masa ban serepnya yang dipakai buat ban harian, kan nggak mungkin. Kita tutup. Nah, buat di bagasi ini lampunya sudah LED, tapi untuk sen dan lampu mundurnya dia masih halogen. Jadi gimana menurut Otomen? Keren kan nih mobil? Tapi tuh ada logo di bawah Rise-nya apa? Mana tuh? Itu 50. Oh ini. Ini yang Om Oto tahu, kan Toyota tahun 2021 ini merayakan ulang tahun ke-50 tahun Toyota di Indonesia. Jadi mobil yang produksi setelah ulang tahunnya Toyota, mungkin sekitar Maret sampai mulai dari Maret akhir sampai dengan April awal itu dia ada emblem ininya. 50 tahun ngasih tahu. Mungkin sampai dengan Desember 2021 kali ya, sebelum lewat tahun. Jadi ini limited nih, kalau Otomen mau beli tahun ini pasti dapat kayak gini semua nih. Udah, jelas. Nah, terus juga kalau yang samping kan emblemnya GR, stiker. Ini logo aslinya. GR Sport. Jadi kalau asli kan cuma GR-nya doang. Nah ini karena cuma GR-GR-an tambahan, jadi bawahnya tulis Sport. Jadi hanya mengesankan untuk sportnya. Nah ini belakangnya juga lucu nih.
Biasa kan banyak kan kalau mobil-mobil itu kan di ininya chrome. Ini warna hitam biar mengesankan kesan sporty. Nah, jadi gimana? Keren kan ini mobil? 265 juta udah dapet 1000 cc turbo dengan fitur safety yang melimpah. Jadi kalau misalkan Otomed mau beli mobil ini, samperin aja ke dealer yang terdekat. Om tuh nggak jualan mobil, Om tuh jualannya pelek, cuma mengasih tahu aja nih ada mobil baru. Ya, oke, sekian aja dari Om Oto. Kita lanjut lagi ke next vlog. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like Instagram Otobar Indonesia biar Om Oto sering jalan-jalan begini-begini lagi. Oke, bye.